Saya positif. Ajak semua minum kopi. Ayo ambil. Kakak sangat senang untukmu. Jing Hangzhou, Presiden Grup Jing. Ya Tuhan, aku bermimpi menikahi idola seperti dia. Hari ini aku ingin lebih dekat denganmu. Aku akan bekerja keras agar segera bisa kuperlihatkan. Kakak, selamat tesmu positif. Kita berdua diterima di grup ini. Kamu cuma petugas kebersihan rendahan. Bisa disamakan dengan aku? Kalau ayahku tidak memungutmu dari sampah memberimu nama He Miao, mungkin kau tetap sampah tak bernama. Aku tahu. Walau aku punya amnesia, tapi ayah bilang biaya sekolahmu berasal dari nyawaku tenang. Seumur hidup aku akan berterima kasih. Jangan dekat-dekat aku. Aku tak mau orang tahu kau saudariku. Aku? Oh, begitu. Presiden punya 5 menit menyelesaikan rapat. Sebelum beliau kembali, pergilah bersihkan kantor presiden. Baik, Sekretaris Dong akan segera kukerjakan. Apa Nuan-Nuan sudah menemukannya? Belum ada kabar presiden. Sudah 15 tahun mencari. Mau terus mencari. Terus cari. Tapi Nyonya Tua khawatir dengan pernikahanmu. Jika Nona yang tidak ditemukan presiden, kapan akan menikah? Aku tak akan menikah jika Nuan-Nuan tidak ditemukan. Gadis ini mirip aku waktu kecil. Siapa yang izinkanmu menyentuh barangku? Ya Tuhan, kau sekarat berani-beraninya kau hancurkan bingkai foto berharga itu. Maaf Presiden, maaf. Aku tak sengaja. Foto berharga itu juga kau yang pasang? Maaf Presiden. Kau minta maaf untuk Nuan-Nuan. Bersujud pada Nuan-Nuan dan minta maaf. Maaf, aku akan belikan bingkai foto. Aku akan ganti. Maaf. Kau ganti kehangatan di hatiku tak ternilai harganya. Apa yang bisa kau bayar? Maaf Presiden. Siapa yang rekrut orang tak tahu aturan ini? Sekarang juga pecat aku sekarang. Jangan Presiden. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Aku harus bekerja keras. Tak akan salah lagi Presiden. Kau ada di sini. Ya, ini semua kesalahan. Maaf, Presiden Anda tidak bisa memecat saya. Ayah saya sakit dan butuh biaya obat. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya mohon beri kesempatan lagi. Biarkan dia pergi. Tidak, Tuan Jing. Tidak. Cingsong. Sekretaris Dong, tolong jelaskan ke Tuan Jing Beri. Saya masuk untuk bersihkan ini. Saya tidak boleh dipecat. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Jangan mengharapkan saya kantor presiden Jing saya yang membersihkannya orang rendahan sepertimu pantas masuk. Kakak. Saya tidak bisa dipecat, ayah saya sakit dan butuh uang. Keluar dari sini. Bencana besar yang kau timbulkan sendiri, masih mau libatkan orang lain? Cepat pergi sekarang. Diam. Halo Bibian. Hangzhou saya temukan orang yang bawa Nuan-Nuan dulu, namanya He Sheng. Bagus, di mana dia sekarang? Dia di permukiman kumuh luar Xi'an Selatan. Kawasan kumuh dalam dan luar Xi'an di selatan kota. Aku akan mencari dia sekarang. Keluargaku akan meneruskannya. Menurut legenda, tunangan Tuan Jing hilang sejak kecil, tak pernah ditemukan. Dan Miao Miao memang diambil oleh ayahnya. Mungkinkah He Miao adalah tunangan Tuan Jing?
Aku harus siapkan hadiah lebih mewah untuk Nuan-Nuan 15 tahun tidak bertemu. Aku tak tahu apakah Nuan-Nuan masih mengenalku. Buang sampah ini segera. Tuan Jing, Ayah, Lan, keluarga saudarimu sudah datang. Pulang cepat ya. ayah, marga keluarga apa? Sepertinya Margayan. Oke, kami akan pulang sekarang. Hilan, buang sampah ini untukku sekarang. Baik, Sekretaris Dong akan kubuang sampah ini untukmu sekarang. Jangan salahkan aku, Hemiao. Kau hidup karena aku biayai pendidikanmu. Sekarang, kau pakai identitas tunangan Presiden Jing dan keluarga Nona Yan lunasi budi penyelamatanku. Ini hal wajar. Ayah, Bagaimana dengan saudari kamu? Miao Miao bilang dia tak mau pulang, dia ingin tetap bersama kita. Hei, Yah, ayah. si pembicara ini sangat berlebihan. Miao lebih cerah masa depannya jika pulang. Tunggu sampai dia kembali, kita bujuk dia baik-baik. Ayah, Miao Miao tak mau, jangan dipaksa. Aku bisa menggantikannya. Apa katamu? Ku bilang aku bisa jadi anaknya menikahi Tuan Jing Hangzhou Jing untuknya. Kamu mimpi siang bolong. Kamu curang. Ayah, tahukah kau? Aku jatuh cinta pada tunangan Miao Miao. Awalnya hanya ingin diam-diam menyukainya. Tak ada yang mau berusaha. Tapi sekarang ada kesempatan. Kenapa tak boleh kurai? Lupakan saja. Ayah, aku hanya ingin berani sekali raih kebahagiaanku sendiri. Lagi pula aku sekarang anak keluarga yang nikah dengan Tuan Jing. Kau pun ikut diuntungkan. Adikmu rugi berhenti sekolah dan bekerja. Demimu kuliah, kok moralmu bisa serendah ini? Buku ini kau baca sia-sia? Ayah, Pergi, aku tak punya anak sepertimu. aku anak kandungmu. Hari ini jalan menuju kemakmuran. Berani-beraninya kau halangi. Tak perlu ayah egois sepertimu. Ada orang? Saya datang menjemput putri saya, Nyonya Yanjia. Ini terjadi terlalu cepat. Kalau si tua ini bangun, aku tak akan punya kesempatan. Ada orang? Saya datang menjemput anak saya, Nyonya Yanjia. Tuan He, apakah Anda di rumah? Saya datang menjemput anak saya. Jangan panik, aku harus ganti baju sekarang. Keluar dan hadapi Nyonya Yan. Ayah telepon aku berkali-kali. Pasti ada masalah di rumah.
Tuan He, saya ibu kandung Nuan-Nuan buka pintunya. Saya setuju dengan syarat apapun. Tuan Wo. Tuan Wo. Kecambah kau bangun terlalu cepat. Tapi tak apa, kau tak punya kesempatan. Pasti ada masalah di rumah. Ayah, aku segera ke sana. Tan Wo. Aku dengar tadi, apa kau datang untuk temui putrimu? Apa kau Putri Tan He? Ayahmu bagaimana? Aku anak angkat ayahku. Keluarga kami sudah pindah hari ini, untunglah kau kebetulan aku ambil barang. Anak angkat gadis ini tak mirip aku. Ini pasti bukan nuan-nuanku. Ayahmu mengadopsi 2 anak perempuan. Kenapa bisa begitu? Kakak Hemiawa anak kandung ayah. Ayahku yang memungut, kata ayahku. Aku dibuang di tempat sampah waktu kecil. Beliau memungutku saat kerja sapu jalanan. Kau nuan-nuan. Tante. Nuan-nuan apa? Mungkin salah orang namaku Helan. Namamu Nuan-Nuan, kaulah putriku Yan Jinuan. Aku datang jemputmu hari ini. Ayah suruh aku pulang. Beliau suruh aku temui kau. Ini foto kita waktu kecil. Ini fotoku waktu kecil. Ini benar aku. Hangat. Anakku sayang 15 tahun ku cari kau. Akhirnya ketemu. Hebat, aku punya ibu. Tante Nuan-Nuan Yan, aku datang. Hangzhou Jingsong. Tuan Jing, Hangzhou. Tante Yan, aku sudah tinggal di sini 15 tahun lamanya. Tapi sekarang sudah pindah. Pindah? Kemana Nuan-Nuan pindah? Mereka sudah pindah. Tapi kehangatan Nuan-Nuan masih ada. Ayo datang ke Nuan-Nuan, datang ke ibu. Ibu Jing, ibu kandung. Kami sudah pindah lama. Sudah tidak tinggal di sini. Aku harus hentikan Lan berbuat salah. Hangzhou, inilah Nuan-Nuan yang kita cari 15 tahun. Kenapa tidak mirip Nuan-Nuan waktu kecil? Tidak mirip Tante Yan. Bagaimana denganmu? Kampus perempuan ini sudah berubah. Sudah 15 tahun. Wajar penampilan Nuan-Nuan agak berbeda. Ibu, Tuan Jing juga mencari aku. Ya, Hangzhou juga mencarimu, kalian bertunangan sejak masih kecil. Pantasan saat pertama ketemu Tuan Jing rasanya sangat familiar. Seperti sudah kenal lama, ternyata aku punya ikatan dengan Hangzhou. Kau pernah lihat aku? Tuan Jing, aku desainer baru di perusahaan. Baru diangkat jadi pegawai tetap pagi tadi di kantor. Kita baru bertemu. Nah, kamu tidak mirip Nuan-Nuan kecil, jadi aku tidak mengenalimu. Ibu, aku memang tidak mirip waktu kecil. Aku juga takut salah mengenali keluarga. Bagaimana kalau kita tes DNA? Ibu, apakah ini cukup? Cukup. Nuan-Nuan, pulang dulu dengan ibumu, tes DNA. Ibu akan atur setelah pulang. Baiklah. Ayo. Tunggu sebentar. Bajingan sialan. Sudah kembali? Nuan-Nuan.
Kakak Hengzhou. Nuan-nuan. Tuan Jing, tolong lepaskan saya. Kau tukang bersih yang cari nuan-nuan. Tukang bersih tidak punya nuan-nuan. Tentu dia bukan nuan-nuan. Dia cuma tukang bersih kotor. Ibu, aku ini nuan-nuan. Iya, kau putriku. Aku baru merasakannya tukang bersih rendahan ini mirip sepertimu saat kecil. Pasti kau salah lihat. Bisa-bisanya dia mirip denganku. Aku mirip ibu. Apa maksudmu? Apa yang kau bicarakan? Siang hari merusak bingkai foto di kantor. Sekarang kau ikut ke sini. Kau yang lakukan ini bukan cuma untuk menarik perhatian Kak Hengzhou. Kakak, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud begitu. Mengincar menantu lakiku, aku tak mau hidup lagi. Ayo cungkil matanya dan buang kasih ke anjing. Ah, jangan. Tidak, bukan itu. Kamu salah paham. Aku hanya staf kebersihan perusahaan. Biasanya aku bahkan tak lihat Tuan Jing berani-beraninya aku mengincar Tuan Jing. Lakukan. Jangan cungkil mataku, kakak, tolong aku. Tolong aku sampah rendahan. Hanya begini kau bisa belajar. Ingat, jangan dekat-dekat lagi nanti. Masih apa kau di sini? Gali. Tidak. Hangat. Al verdad con 10. Tuan Jing, salahku telah merusak bingkai foto tunanganmu hari ini. Tapi aku sudah dihukum. Mengapa tidak melepaskanku? Kak Jing Hengzhou. Jangan tertipu air matanya. Dia sengaja pura-pura lemah untuk dikasihani, agar hatimu melunak membuatmu terus memandangnya. Hangzhou nuan-nuan benar. Orang seperti ini tak pantas dikasihani. Bibian, aku tahu. Dari mana kau dapat kartu keberuntungan ini? Ini yang kupakai sejak kecil. Kau pakai ini sejak kecil. Kau yakin? Tentu. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku. Selalu kupakai setiap saat. Orang tuamu meninggalkannya untukmu. Biar kulihat. Tidak, ini barang pribadiku. Kau tak berhak memerintahku. Fu Pai, He Miao memang bawa gading kayu sejak kecil. Apa kayu lapuk itu bisa membuktikan jati dirinya? Aha. Kenapa kau curi kartu hokiku? Bohong. Kartu hoki ini milikku, He Miao. Kau yang mencuri kartu hokiku. Ini milikku. Ibu, ternyata dia bukan cuma mencuri dariku. Sekarang malah mau dirampas. Tangkap perempuan sialan ini. Aduh, lepaskan. Kartu hoki ini milikku. Kau mencuri barangku lagi. Percaya atau tidak, tanganmu akan kupotong. Kakak, ada apa? Ini cuma kartu hoki, bukan emas, perak, atau giok. Cuma sepotong kayu. Tak ada harganya. Kenapa kau ambil? Diam kau. Dek kartu ini tak berharga bagimu, tapi sudah kukenakan lebih dari 10 tahun. Bagiku ini tak ternilai. Kau bilang kartu hoki ini milikmu. Ya, Kak Hengzhou. Kartu ini milikku. Sudah kukenakan lebih dari 10 tahun. Hilang beberapa waktu lalu. Tak disangka dicuri si jalang ini. Biar kulihat. Ternyata benar. Benar yang mana? Hengzhou, ngapain peduli merek jelek ini? Soalnya Fu Pai ini milikku. Ada inisial namaku di sini. Punyamu? Ini sebenarnya punya Tuan Jing. Kalau ini kartu keberuntunganmu, kenapa ada di sini? Fu Pai ini kan milik Tuan Jing. Kok bisa bertahun-tahun aku memakainya?
Ini Fupai 15 tahun lalu saat berpisah dengan Nuan-Nuan. Aku memberi Nuan-Nuan Fupai. Oh begitu. Oh, jangan-jangan akulah tunangan yang dicari Tuan Jing 15 tahun. Mimpi siang bolong. Akulah yang dicari Tuan Jing lebih dari 10 tahun. Bukan kamu. Aku tunangan Tuan Jing. Aku Yan Jinwan. Kamu kan anak kandung ayah. Aku akan telepon ayah sekarang. Ayah bisa buktikan kamu bukan Yan Zituan. Kenapa tak biarkan aku menelepon? Berarti kau bohong. Aku sudah di bawah tekanan keluarga Hemu. Kau memperlakukanku semena-mena, menyiksaku, mengambil segalanya dariku. Kini ibu kandung dan tunanganku datang. Mereka mati-matian merebut keluargaku. Sifat licikmu ini benar-benar membuka mata. Ibu, ternyata kau sudah begitu menderita selama ini. Keluarga He harus kubuat menderita 1000 kali lipat. Ayo, bawa perempuan brengsek ini. Gantung aku dan Narak di jalanan. Biarkan seluruh kota menyaksikan seperti apa rupa wanita pengkhianat ini. Tidak, jangan lepaskan. Kalian tak boleh perlakukan aku begini. Aduh. Ayah ada di rumah. Ayah, selamatkan aku. Apa Helan anak kandung ayahnya? Tanya saja ayahku. Apa Helan anak kandung ayahnya? Tanya saja ayahku. Nuan-Nuan, bukankah katamu ayahmu sudah pindah? Kamu kembali untuk ambil sesuatu? Tua bangka sialan cepat bangun juga. Benar. Waktu aku di sana tidak ada orang di rumah. Kalau dia di rumah, mungkin aku tidak menyadarinya. Aku ambil sesuatu lalu keluar. Kamu bohong. Mana mungkin ayah tidak di rumah? Lepaskan aku, lepaskan. Tahan dia untukku. Ayah, ada di rumah. Ayah. Ibu, Kak Hengzhou, aku akan masuk dan lihat. Walau kamu bilang keluarga He menyiksamu bertahun-tahun, setidaknya mereka membesarkanmu sampai dewasa. Jika ayah angkatmu ada di rumah, sopan santun berterima kasih langsung tetap perlu. Hengzhou benar. Harusnya berterima kasih langsung dan mengantarmu pulang. Baiklah, aku mengerti. Begitu pintu terbuka, kamu tidak bisa berbohong. Kakak, kenapa tidak buka pintu? Apa maksudmu kuncinya hilang? Tidak bisa masuk? Jangan fitnah aku. Aku akan masuk sekarang. Ayah, Lepaskan aku. Aku akan lepaskan dia dulu. Ayah, ada masalah apa? Ayah, kenapa? Lebih baik ayah mati saja. sekarang tinggal menyelesaikan masalah bibit. Aku bisa tenang. Kau tadi ada di dalam rumah. Tidak lihat apa yang terjadi pada ayah. Hemiao, kau curiga aku ingin lukai ayah. Kau tega menyangkal ayah sendiri. Kau lukai ayah lagi. Aku sudah tidak heran lagi. Ayah, Hemiao setengah hidup setengah mati. Kau masih mau menjebakku, orang yang ingin menyakiti ayahku rasa itu kau. Cepatlah panggil ambulans. Aku akan panggil ambulans. Kakak He pasti punya orang bohong. Helan pertama kali keluarkan foto masa kecilnya, ini sangat mengharukan. Foto dan kartu keberuntungan hanya benda. Mereka punya pendapat sendiri, tak bisa dipercaya. Hanya perkataan TN He yang bisa dipercaya, ada juga tes DNA. Aku telah taruh rambutku, dan rambut Helan dikirim ke lembaga terpercaya untuk identifikasi, hasilnya sebentar lagi keluar. Tes DNA tak bisa hanya untukmu dan Helen. Jadi maksudmu apa?
Petugas kebersihan itu juga harus ikut tes? Tidak. Aku juga perlu tes DNA untuk Helan dan TNH. Jika Helan benar nuan-nuan, pasti tidak ada hubungan darah dengan ayah angkatnya. Jika hasilnya sesuai, dialah nuan-nuan sudah pasti. Tes DNA Helan dan TNH sudah saya atur diam-diam. Hao Hengzhou, untungnya Anda membantu saya. Saya hanya berharap menemukan anak saya yang hilang 15 tahun. Tante Yan, jangan bicara begitu, nuan-nuan juga orang yang ingin saya jalani hidup. Saya juga membantu diri sendiri. Tante Yan operasi TN. Wah, seharusnya belum selesai, saya antarkan Anda istirahat dulu. Tapi nuan-nuan masih di sini, anak saya sudah di depan mata. Saya tak tega meninggalkannya lagi. Jika tes DNA Tante Yan keluar, dia benar nuan-nuan. Kita masih bisa menjemputnya. Nuan-nuan saya, kuharap benar telah menemukanmu. Tante Yan, biar saya antar pulang dulu. Pergilah dan beri saya kesempatan. Saya benar anak Niembun Yan. Tunangan Tenjing. Berhenti berkhayal. Sayalah tunangan Putri Yan dan Tenjing. Anak angkat keluarga He baru boleh jadi tunangan Putri Yan Jing. Mulai hari ini, saya anak angkat keluarga He. Sedangkan kamu adalah anak kandung keluarga He. Kakak, sebelum New Chun Yan dan Tien Jing datang, kenapa tak rebut jadi anak angkat keluarga He? He Miao, dengarlah saat ayah menyelamatkanmu. Biaya sekolahku dipakai untukmu. Tanpa aku, kau sudah mati. Jadi ini alasannya kau curi identitasku? Aku yang selamatkan nyawamu. Identitasmu ku minta dengan wajar. Tapi mereka saudaraku. Kakak, apapun bisa kuberikan. Tapi bagaimana saudara Tega? Kenapa tak biarkan? Bukankah sanaku yang terbaring di sini? Aku bisa berikan ayahku. Kenapa ibumu tak bisa kuambil? Kau tak bisa diajak nalar. Benih kecil, dengar baik-baik. Tuan Jing dan Nona Yan, yakinku. Palsu takkan jadi nyata, orang kaya tidak sekil itu. Percayakah kau suatu hari nanti Nyonya Yan akan memohon padaku? Tampaknya lamunanmu belum sirna, teruslah bermimpi. Sudah 15 tahun mencari putriku. Hari ini akhirnya ada harapan. Kumohon kasihanilah, biarkan aku temukan anakku. Ada kabar dari Dekantang? Ini dia. Tim pemeriksa sudah melakukan verifikasi. Bisa jamin dengan nyawa hasilnya akurat dan valid. Kehangatanku. Aku akhirnya menemukan putriku. Segera jemput dia sekarang. Mulai sekarang dia tak akan direndahkan lagi. Tak ada kabar dari keluarga Yan, tak ada kabar dari Tuan Jing. Pasti mereka akan lakukan tes DNA. Kau anak durhaka. Ayah, bangun terlalu cepat. Aku belum mati. Apa kau kecewa? Cukup mengecewakan. Siapa suruh tidak membahagiakanku? Kau ingin pura-pura jadi miau-miau, jadi putri keluarga Yan? Aku takkan biarkan kau berhasil. Aku anak kandungmu. Kenapa kau memihak si Jalang itu? Kau berpikiran sempit. Keberadaan tunas itu tak bisa ditolerir. Aku berpikiran sempit. Aku putrimu. Kenapa aku harus berbagi? Kau harus memberinya bagian. Miau-miau malang. Dia menyedihkan. Sekarang jadi putri keluarga Yan, tunangan pria terkaya Jing Hangzhou. Dia menikmati kemewahan tak terbatas. Sekarang kuambil miliknya. Ini balas dendam? Itu yang pantas ia dapat. Aku takkan biarkan kau lakukan. Kalau begitu masuk neraka?
Bocah tua, kubunuh engkau dulu, lalu kubunuh si Hemiao jalang itu. Kalian berdua masuk neraka, ayah anak durhaka, hahaha. Ah. Helan, sedang apa kau? Ayah, tarik napas, tenang ayah. Dokter, dokter cepat. Apa yang terjadi dengan pasien? Kurasa aku pingsan tadi. Dokternya bagaimana? Pasien pingsan sementara karena kekurangan oksigen. Untungnya terdeteksi tepat waktu. Sekarang belum mengancam nyawa. Oke, terima kasih dokter. Dia ayah kandungmu. Kau mau membunuhnya? Dia menghalangi jalanku. Apa masalahnya jika kubunuh? Kau masih manusia. Bajingan, beraninya kau pukul aku. Tamparan ini kuhajar demi ayah. Kau ingin masuk keluarga kaya, bahkan tega membunuh ayahnya. Inikah balas budi atas didikannya? Adik, aku anak angkat ayah. Pukul atau marahi saja aku. Kenapa kau pukul ayah sekeras itu? Omong kosong apalagi ini? Kau jelas ingin membunuh ayah. Membunuh? Kau mau membunuh ayah? Mengapa kau lakukan ini? Dasar bajingan. Berani-beraninya mengganggu putriku. Kira di keluarga kami tidak ada yang bisa melawan. Hari ini takkan kulepaskan kau. Tolong, ada yang bantu. Bajingan ini tangkap dia sekarang. Lepaskan aku. Hari ini akan kuperlihatkan akibat ganggu putriku. Tahan tangannya. Jangan, lepaskan aku. Tak boleh kau lakukan ini padaku. Tak boleh. Kau tak boleh begini. Tak boleh kau lakukan ini. Lepaskan. Tak boleh perlakukan aku begini. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Ayah, akhirnya kau sadar. Kau tak hanya ingin menyakitiku, aku ingin menyakiti adikmu. Mulai hari ini, aku tidak punya putrimu. Ayah, mengapa kau sangat membenciku? Kau tak mengakui sanak saudaramu. Penuh kebohongan, pergilah sekarang. Ayah, apa karena aku diambil olehmu? Kau sangat membenciku. Kau memutar balikan fakta. Aku menyesal membesarkanmu. Ayah, meski bertahun-tahun tak pernah merasa kasih di keluarga H. Tapi setiap katamu seperti menusukku dengan pisau. Jika engkau sangat membenciku, mengapa engkau bawa aku pulang dulu? Bukan ayahmu yang mengambilnya, tapi aku bukan kau. Berani-berani kau sakiti putriku. Apa engkau tak ingin hidup hari ini? Ibu Yan. Helan putri kandung ayahnya. Dia berbohong padamu. Ayo. Jangan sentuh dia. Ayah? Kau benar-benar gila. Miao Miao putri kandungmu. Miao Miao adalah putri kandungmu. Apa? Dia putri kandungku? Ayah, kenapa ayah berbohong? Jelas-jelas aku anak yang ayah pungut. Dasar jahat. Kenapa baru hari ini aku tahu sifat aslimu? Ayah, kenapa membenciku sekali? Ibu, jangan percaya mereka. Aku benar putri ibu. Ibu percaya padamu. Miao Miao yang kuminumah dulu. Dia putri kandungku. Tak, wo katakan nuan-nuan putrimu kandung. Kalau begitu, apa ayah punya bukti?
Anak yang kubesarkan mau kubuktikan. Kalau aku anakmu, kenapa bertahun-tahun begini? Aku terus disiksa? Aku menyiksamu? Kamu sendiri yang tak tahu diri. Kakakmu sering menyakitinya. Cukup. Pak Wo, kau rawat putriku. Aku berterima kasih. Tapi kalau sakiti dia lagi, jangan salahkan aku jika harus keras. Nyonya Yan, dia putrimu. Lihat alis miau-miau, persis sepertimu. Saudari Nyonya Yan, dia bukan putrimu. Ibu mereka membohongimu. Jangan percaya mereka. Tentu saja tidak. Hanya sedikit mirip. Dasar perempuan hina sepertimu. Mana mungkin jadi putriku? Ibu Yan, bagaimana kau yakin Helan putrimu? Karena sebelum kesini sudah tes DNA dengan Holland. Hasil tes menunjukkan Helan anak kandungku yang Jinuan. Berarti He Miao anak keluarga Yan tunangan Presiden Jing. Tes DNA. Gandam putrimu. Tak mungkin, mustahil. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Akulah putri Yan yang sebenarnya. Ayah, apa yang terjadi? Kakak bukan putrimu, ini putri Ibu Yan. Sama sekali tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ini hasil lembaga terpercaya dilindungi hukum. Sekarang giliranmu diragukan. Ayah. Aku bukan putri Ibu Yan. Aku bukan anakmu. Lalu siapa aku ini? Miau-miau. Apakah kau putri Buyan atau bukan? Di hati ayah, kau selalu anak kandungku. Bisa berhenti berakting kalian berdua? Karena keluargamu tak pernah menerimaku. Mulai hari ini kita putus hubungan, jangan kontak lagi selamanya. Aku memberimu daging dan darahku. Aku yang memberimu kehidupan. Kau mau putuskan hubungan hanya dengan sepatah kata, Jaja. Pak Wo, kau selamatkan nyawa putriku. Benar, tapi akulah yang memberinya hidup, mau menambah muka di depan kami. Dia anakku. Aku sedang mendidik anakku. Diam. Haha, ternyata benar sampah masyarakat berkeliaran sembarangan. Kau tega menggigit putriku? Bukan cuma untuk uang? Sebutkan harganya. Ayah, setelah ibu sudah bicara, sekarang sebutkan harganya. Lunasi hubungan ayah anak kita selama ini. Kau mau bayar hubungan ayah anak kita? Benar. Setelah terima uangnya, cepat pergi dari Haicheng. Jangan kembali selamanya. Helan, masakan kau tega begini? Diam, tak boleh bicara. Pergi. Semua minggir dari sini. Uang kotormu tak kuperdulikan. Ayah, keluarga He miskin tak punya. Sekarang keras kepala tak mau uang kami. Jangan sampai kami pergi. Kau menyesal lagi? Budi pengasuhan Helan puluhan tahun. Tak bisa kau balas. Hati nuranimu. Apa kau tidak punya hati? Dasar jalang. Berani-beraninya menghina putriku lagi. Percaya atau tidak, kusuruh kau diam selamanya. Ini rumah sakit, bukan tempat untuk sok kuasa. Ibu sudah cukup. Abaikan si brengsek ini masalah besar. Cuma pemulung mereka pasti tidak akan gagal. Ibu, dia bilang, yang tak berkaki tak takut kehilangan sepatu, jangan membuatnya marah.
Ayo pergi. Potong lidah mereka berdua, agar tak bisa bicara seumur hidup. Kumohon, pukul aku saja. Jangan pukul putriku. Jangan sentuh putriku. Jangan sentuh putriku. Jangan pukul ayahku. Jangan pukul ayahku. Nyonya Yan bilang apapun yang terjadi ayahku juga membesarkan putrimu. Inikah balas budi kalian? Tidakkah kau takut karma? Aku ingin lihat siapa yang dihukum hari ini. Tahan dia. Tidak, jangan. Lepaskan aku, lepaskan Nyonya Yan. Hai Cheng, bukan tempat untuk orang kaya semena-mena. Aku peringatkan kalian. Keluargaku termasuk 10 keluarga terkaya di Haicheng putriku. Dan pria terkaya Haicheng pewaris, keluarga pertama bertunangan lagi, keluargaku bisa berbuat semaunya di Haicheng. Kejahatan takkan mengalahkan kebaikan. Kalian monster keji langit di Haicheng. Kalian tak bisa sembunyikan ini. Bunuh diri berulang kali ya. Lihat lidahmu ini, hari ini aku tak mau itu. Ibu tunggu sebentar. Hangat. Keluarga ini sudah menyiksamu bertahun-tahun, Ibu. Apa kau marah untukmu? Apa engkau jadi lembek? Ibu kalian mau melubangi lidahnya. Sadis sekali. Untuk orang keji seperti ini, tak perlu berbaik hati. Aku tahu, tapi Ibu baru saja bantu aku tusuk tangannya, sudah cukup melegakan. Jadi benarkah engkau akan melepas mereka? Tentu tidak. Kebetulan aku bawa obat di sini. Tak berdarah suruh dia makan. Aku tak perlu bicara seumur hidup. Ibu baik minum obat sesuai perintahmu. Terima kasih ibu sudah melampiaskannya. Ayo pegang dia untukku, jangan... Tidak. Kenapa kau sangat membenciku? Kenapa tidak? Tidak. Lepaskan putriku, lepaskan putriku. Lepaskan dia. Ayah? Tes DNA Helan dan Hesheng lakukan diam-diam. Jangan beritahu siapapun, ini perintah Tuan Jing. Hesheng dan putri lainnya. Apakah tes identifikasi benih? Masih dilakukan. Jangan repot-repot memahaminya. Akan kubicarakan saat sampai di Bangsal. Jangan sampai keluarga tahu. Baik. Lepaskan dia. Asalkan kau melepaskan putriku, aku akan setujui semua permintaan. Ambil uangnya lalu pergi, tidak juga. Ayah, kalian sedang mencari maut. Belanda, ayah membesarkanmu selama 20 tahun. Ayah tak akan halangi jika kau ingin pergi. Jika kau masih punya hati nurani berhenti menyakiti saudarimu. Ayah? Bagaimana ini bisa melukainya? Rakyat jelata tetap jelata. Mereka tak layak dikasihani. Tidak. Tidak. Bersene... Heng Zhou, kau di sini. Suaraku hilang. Aku tak bisa bersuara. Aku mohon padamu. Berhenti lukai anakku. Aku setujui apapun permintaanmu. Aku janji. Bukannya katanya tunggu laporan penilaian keluar? Bibian, apa yang kau lakukan? Keluar, sudah keluar. Laporan penilaian sudah datang. Helan sungguh hangat. Ya, Helan dialah kehangatanku.
Hengzo nuan-nuan tersiksa di keluarga. Selama ini. Hari ini aku hanya ingin memberi pelajaran. Tes DNA Bibian dan Helan keluar. Ya tapi tes DNA Hastings dan Helan masih perlu dilakukan. Bibian, keluarga He salah lagi. Pada akhirnya, dia akan besarkan Nuan-Nuan sampai dewasa baik dan buruk. Kita tak perlu hubungi dia mulai sekarang. Iya, aku juga berpikir begitu. Jangan ada kontak lagi mulai sekarang. Nuan-Nuan, jangan sedih. Keluarga He lah yang tak pantas. Kau akan punya ibu, kau punya keluarga sendiri. Keluarga He ini akan anggap sebagai mimpi buruk. Bibian, karena tak ada masalah di sini, bawa Nuan-Nuan pergi dulu. Serahkan pada aku di sini. Baik, aku serahkan padamu di sini. Apa aku benar-benar akan punya keluarga? Bu, aku tidak sedang bermimpi kan? Bodoh. Tentu saja kau tidak bermimpi ibu sengaja datang menjemputmu. Pulang bersama ibu. Tuan Heian Jinuan adalah tunanganku ibunya, dan aku sudah mencarinya 15 tahun. Aku janji selama Helan benar-benar bahagia, aku pasti akan balas budimu. Kau balas budi padaku? Kau merebut anak perempuanku. Bagaimana kau membalasnya? Entah itu emas, perak, uang, rumah, atau toko. Asal kau beritahu, aku bisa janji pergi dari sini. Aku tak peduli uang kotormu. Kalian munafik, pergi dari sini. Tuan Wo, Helan hanya anak angkatmu, wajar jika dia kembali ke keluarga Yan. Meski engkau tidak menerima, kau harus menerima kenyataan. Hahaha. Ibu tak mengenali anak kandungnya sendiri. Kalian tidak pantas berkumpul keluarga. Sepertinya tes DNA Hesheng dan Helan harus dipercepat. Asisten God memanggil dokter. Dokter. Ada apa? Ampun kau bodoh. Tidak bisa bicara. Pasien muntah darah dan pingsan. Pingsan lagi. Kalian keluarga sedang berusaha menyelamatkannya atau membunuhnya. Jangan bersiap-siap untuk menyelamatkan cepat. Tuan Jing, saya temukan rambut Hesheng kebenaran akan segera terungkap. Anda ikuti seluruh prosesnya sendiri, pastikan semuanya sempurna. Saya segera berangkat. Saya memotret anak menerbangkan pesawat. Kakak Hengzo dan Mbak Nuan-Nuan. Kakak Hengzo benar-benar kamu. Perasaan yang timbul dari pembersih ini. Pasien mengalami cedera kepala serius, kematian otak telah dikonfirmasi. Apa arti kematian otak? Lepaskan. Tenang dulu, ini rumah sakit. Apakah pasien masih mungkin sadar? Jika perawatan dilanjutkan, bukan tidak mungkin sebulan atau setahun. Sulit dipastikan, tapi jika berhenti berobat pasien tak bisa bertahan seminggu. Tidak, kami tak akan menyerah, ayahku pasti akan sadar. Lanjutkan perawatan. Lalu lunasi tagihan rumah sakit, bayar 50.000, total 100.000 sewu. Pergi ke bagian keuangan untuk membayar. Baik, saya langsung ke sana.
ayahmu. Kak Hengzo tolong ayahku. Tenang, biaya ayahmu aku yang bayar, balas jasanya saja. Asuh Nuan-Nuan, 15 tahun kebaikan. Terima kasih, terima kasih. Makasih. Kenapa aku merasa tidak enak? Hangat, apa itu kamu? Ini daftar pembayarannya. Simpan saja. Berhenti mengetuk. Bangun. Aku tidak membantumu. Karena ayahmu adalah ayah angkat Nuan-Nuan. Yang kamu tahu kan? Aku yang meminjamkan uang hari ini. Pasti akan kukembalikan. Aku tidak kekurangan uang ini. Aku melakukan ini. Untuk membalas kebaikan Hisheng pada Nuan-Nuan, kamu tak bisa jadi penguasa Hisheng. Tak ada jasa, tak ada imbalan. Tak ada jasa, tak ada imbalan. Ada lowongan di departemen sekretaris, kamu akan jadi sekretarisku tukar tenaga. Aku takut malah membuat masalah. Kalau tidak bisa, belajarlah sampai bisa. Apakah hasil penilaian sudah keluar? Dapatkan hasil verifikasi dalam 24 jam, Tuan Jing. Saya menemukannya. Akte kelahiran Putri Hesheng dan sertifikat menyelam 25 tahun lalu. Sudah saya foto dan kirim ke ponsel Anda. Helan. Akte kelahiran putrinya namanya Helan. Tampaknya kebenaran telah terungkap. Masuk. Nuan-Nuan. Dan seterusnya. Hemyo dan Nuan-Nuan sangat mirip. Di akte kelahiran putri, Hesheng Zheng Mingxiao bukan nama Hemiao. Rupanya di antara saudari He Hemiao adalah anak angkat. Hemiao adalah tunangan yang saya cari. Tidak ada yang istimewa. Bibi yang kini anggap Helan sebagai Nuan-Nuan. Sekarang tinggal tunggu identifikasi Helan dan Hesheng untuk yakinkan Bibian. Tak apa, kamu bisa kerja dulu. Kakak Hengzo. Kak Hengzo, saya datang. Kamu tidak di rumah sakit, jaga ayahmu baik-baik. Kenapa datang ke kantor Kak Hengzo? Ada lowongan di departemen sekretaris. Mulai sekarang He Miao jadi sekretaris pribadiku. Kak Hengzo rekrutan departemen sekretaris sangat ketat. Dia tidak berpendidikan dan tidak kompeten. Mengapa aku harus jadi sekretarismu? Jadi kau meragukan keputusanku? Bukan, aku cuma takut dia akan mencelakakanmu. Aku juga bisa jadi sekretarismu, biarkan aku yang mengerjakan. Kau ngejere aku bekre? Tidak. Aku tidak berani, Kak Hengzo. Kamu salah paham. Kalau tidak ada urusan, keluarlah. Aku ada urusan. Aku tanya sekretaris dewan soal jadwalmu. Aku tahu nanti malam kamu ada acara.
Jadi, aku ingin menemanimu agar kamu tidak perlu khawatir. Tidak perlu. Kak Hengzhou, kita belum menikah. Apa engkau tidak mengerti? Aku paham, tapi... Baiklah, aku pergi dulu. Aku meremehkanmu. Dalam waktu singkat sudah dekat dengan Pak Jing. Kau tidak tahu dia tunanganku? Harusnya kau jaga jarak. Kembali. Apa yang kamu mau? Koko tak kusangka, tukang bersih toilet benar-benar jadi bisu. Haha. Tentu saja. Ini konsekuensi melawanku. Helen, kau masih punya nurani? Aku hanya peringatkan sekali. Serahkan surat pengunduran dirimu sekarang. Jangan pernah mendekati Tuan Jing lagi. Apa kau yang bayar biaya pengobatan ayah? Ini bukan diskusi. Ini perintah. Uang rumah sakit harus dibayar di muka. Untuk apa mengobati sayur setengah mati? Jangan kira aku tak tahu niatmu. Kau mau berpura-pura lemah dan merayu kakak Hengzhou? Mana mungkin? Sebaiknya kau patuh. Kalau tidak, kubuat kau seperti ayahmu yang setengah mati. Tak bisa bertahan, tak bisa mati. Pergi sana. Kau dengar? Mundur sekarang. Lalu minggat dari grup Jing. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Saya sekretaris Tuan Jing. Kau perlakukan saya begini di perusahaan. Kau tamat. Ini balas dendam. Tuan Jing. Hemiao, sepertinya aku tak bisa menahanmu lagi. Adikmu diperlakukan seburuk ini. Kau hanya diam saja. Kakak Hengzhou, kau salah paham. Tentu aku berusaha menghentikannya. Tapi sekretaris Dong adalah sekretaris pribadimu. Bagaimana aku bisa hentikan dia? Helen, jelas kau yang menghasutku. Bilang mau memberi pelajaran ke Hemiao. Sekarang kau mau cuci tangan. Sekretaris Dong, kau selalu di sisi kakak Hengzhou, sekretaris Dong yang angkuh. Siapa berani ganggu kau di grup Jing? Tuan Jing, saya sudah bekerja 5 tahun di departemen sekretaris. Anda percaya saya pasti bukan dalangnya. Kakak Hengzhou, bagaimanapun Hemiao adalah anak ayah angkatku. Mana mungkin saya menghasut orang luar untuk ganggu dia? Tuan Jing, percayalah pada integritas saya. Diam. Sekretaris Dong, kamu udah bekerja untukku selama 5 tahun. Apa kamu tidak tahu jadwal saya tak boleh bocor? Saya mengerti. Sadar melakukan kejahatan tetap kejahatan lebih parah lagi. Tuan Jing tidak pernah begini ini, Helen. Dia memerasku sebagai tunanganmu. Saya janji, tidak akan terulang lagi. No ada kesempatan lagi. Kamu dipecat. Tidak, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Tuan Jing. Saya mohon beri kesempatan lagi. Berkemas dan pergi. Tuan Jing, minggirlah, kamu tukang bersih toilet. Kamu tetap bodoh, masih berkayal gantikan posisiku di samping Tuan Jing. Berani-beraninya menghina dia lagi?
Akan kubuatmu bisu sekarang. Kakak Hengzhou, mengapa Anda mendukung saya? Sekretaris Dong, Anda mengandalkan jabatan sebagai Sekjen Jing merundung karyawan bukan sekali dua kali. Anda tidak mengundurkan diri. Masih menunggu campur tangan hukum, nanti akan lebih memalukan. Jelas Anda yang menghasut. Durog, Tuan Jing, malam ini, aku juga ingin temani acara pentingmu. Biar aku selesaikan tugas ini dulu ya. Sekarang giliranku. Tidak ada lagi. Kak Hengzhou, hanya aku saja yang kamu perlukan. tidak ada lagi. Hamyo yang akan temani aku. Selesaikan prosedur pengunduran diri dalam 1 jam. Segera tinggalkan perusahaan. Miao berani merebut Kak Hengzhou dariku? Jangan salahkan aku nanti. Makan malam kita agak malam. Pesan kamar di hotel, tidur di hotel setelah makan malam. Kamu pesan 2 kamar, 1 untukmu, 1 untukku. Nomor kamar sudah dikirim ke ponselmu. Kau pakai piyama seksi duduk di tempat tidur Kak Hengzhou. Ini bukan godaan lalu apa? Miao. Kau bukan orang bodoh. Dokter sudah siapkan penawar untukmu. 15 tahun ini kepercayaan diri yang kau dapat dari masyarakat. Aku akan antar kamu pulang. Kepalaku sakit, ada apa denganku? Ini tempat apa? Ini sudah berakhir. Acara hiburan Tenjing pasti sudah mulai. Kak Hengzhou? Adik, kenapa kau tidur di ranjang Kak Hengzhou? Hah, dasar perempuan tak tahu malu. Beraninya merayu kakak ipar. Kau ingin mati. Pantaskah kau di hadapan saudarimu? Aku tidak tahu. Aku tak tahu kenapa ada di sini. Hamiao, aku paham keinginanmu jadi kaya. Tapi, kenapa merayu kakak iparmu? Aku tidak merayu Tenjing. Aku tak punya saudari. Hamiao, statusku sebagai orang kaya pasti memprovokasimu. Jadi kau ingin hancurkan hidupku. Kau benar-benar jahat. Kok, aku tidak merayu Tenjing. Aku tak bisa membuatmu percaya. Jangan sentuh anakku. Aku mohon berhenti merayu Abang Hengzhou. Aku benar-benar mencintainya. Hangat bangun. Untuk apa engkau berlutut? Ibu, sejak kecil He Miao suka merebut barangku. Hanya karena aku anak angkat ayah, selalu memihaknya. Aku tak bisa merebutnya. Ada seorang ibu-ibu tak akan biarkan dia ambil apapun darimu. He Miao pandai berpura-pura lemah saat ingin merayu. Abang Hengzhou pasti akan tertipunya.
Abang Hengzhou pasti pilih dia, tak akan pilih aku. Jangan takut, ibu akan putuskan segalanya. Helan berbohong, dia berbohong. Dia dusta. Dia bohong, ya? Kekurangan orang hina sepertimu hanya bisa rayu lelaki dengan tipu daya. Lihat dirimu tanpa wajah ini. Apalagi yang kau gunakan merayu pria. Tahan dia. Sudah 15 tahun ganggu anakku. Hari ini masih mau rayu menantuku. Jika tak kuajar kau lagi, aku tak layak disebut ibu. Brest. Iya. Apa yang kau lakukan? Tante Yan, mau main hakim sendiri? Hengzhou, kau datang tepat waktu. Kami dapat kabar ada yang mau berbuat jahat padamu. Saat kami tiba di sini, He Miao berbaring di tempat tidurmu dengan pakaian begini. Kenapa engkau di tempat tidurku? Aku tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Orang bijak langsung bisa tebak niatnya. Dekat denganmu, kau mau memanjakannya? Tante Yan, maksudmu apa? Kalian mau gimana? Coreng wajahnya, biar tak bisa merayu orang lagi. Atau seret dia untuk dihukum umum. Tuan Jing, Kang Hengzhou menyelamatkanku. Tante Yan, mau hancurkan tunas muda ini. Dia tahu diri seharusnya ikut campur urusan hati orang pantas dia hidup seperti tikus keluar seumur hidupnya. Penglihatan Tante Yan mungkin keliru. He Miao tak bisa dihukum tanpa bukti. Kakak Hengzhou, dia hampir telanjang di ranjangmu. Ini bukan bukti. Yang kau lihat, apa engkau dengar perkataan He Miao? Apa pentingnya ucapan dia? Ya Kak Hengzhou, dia jago akting. Bisa cari alasan meski di ranjangmu cuma pakai ini. Dia tak akan mengaku mencuri. Aku tidak mencuri. Tak ada godaan Tuan Jing. Aku cuma ingat nunggu Tuan Jing di luar kamar mandi. Aku tak tahu kenapa bisa pingsan. Tak tahu kenapa dia ada di ranjang Tuan Jing. Kau sendiri percaya omongannya? Bibian, jangan sembarangan berprasangka. He Miao berhak memberikan penjelasan. Hengzhou, kenapa kau selalu membela si Jalang ini? Aku tidak memihak. Aku hanya bicara fakta. Kalau kalian yakin dengan tuduhan, tunjukkan bukti yang lebih kuat. Jangan sampai orang tak bersalah dizalimi. Bibian, apa kau yakin? Dia berbaring di ranjangmu dengan pakaian begini. Itu bukan bukti. Bukti apa lagi yang kau mau? Coba minta rekaman CCTV sebelum sesudah kejadian. Baik, kita punya banyak saksi. Kalau tak percaya, lihat saja rekamannya, silakan ditonton. Ibu baik-baik saja? Biarkan Hengzhou lihat wajah asli si Jalang ini, agar tak ada yang bilang kami tindas yang lemah. He Miao bilang dia tak tahu kenapa bisa ada di kamarku. Sekarang cari tahu lewat hotel cara dia masuk. Baik, periksa-periksa sekarang. Ibu, lupakan saja. He Miao tetap saudariku. Dia anak kandung ayah angkatku. Lagi pula dia gagal hari ini. Sudah, jangan diteruskan. Nuan-nuan jangan lembek saat begini. Ibu, dia tetap saudaraku. Saudara yang tumbuh bersamaku. Kau bingung? Kau anggap dia saudara. Dia tak anggapmu saudara. Kalau tidak, mana mungkin dia berani begini. Ibu, aku tak mau bermusuhan dengan keluarga He yang membesarkanku. Tak boleh balas budi dengan kejahatan. Kau mengalah tanpa batas. Ini hanya membuatnya makin keterlaluan. Dia berani mencuri pacarmu hari ini, masih mau membelanya? Ibu, terakhir kalinya? Ini terakhir kali aku bantu dia. Tidak, kau sering ditindasnya, ibu tak bisa membantumu. Tapi hari ini dia masih berani sombong. Kalau ibu tak hukum dia untukmu, berarti ibu tak becus Hengzhou Cha. Segera periksa. Gao Tecu dalam 5 menit pantau semua gerakan He Miao di Sofitel malam ini, segera periksa. Saudara Hengzhou, terima kasih atas kepercayaannya. Bukti Hengzhou sudah lengkap. Harapannya kamu bisa pecat bibit-bibit itu nanti.
Lagi pula, kamulah yang ingin menikahi Nuan-Nuan. Sebaiknya jaga jarak dengan wanita lain. Tensi, Apa yang kamu lakukan? Aku tak bisa biarkan Tuan Jing dan Nyonya Yan lihat rekaman. Aku harus cepat keluar dari sini. Kakak, aku yakin ada alasannya. Hanggat. Apa yang kau lakukan pada kehangatanku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba pingsan, benar-benar bukan aku. Tolong, seseorang. Pukul mati wanita jahat ini. tidak. Bagaimana Helan bisa jatuh? Haruskah aku periksa dulu situasinya? Jing Hangzhou, sampai kau akan menutupinya? Aku redak kenal dia. Benar-benar bukan aku, bukan aku. Bawa ke rumah sakit dulu. Oke, yang penting kehangatan. Bawa dia pergi. Aku tak bersalah, aku tak bersalah. Ibu, aku baru tahu ternyata temanku membelaku. Dia sengaja menjebak tanaman itu muncul di kamar saudara Hangzhou. Maksudmu di video kiriman Hangzhou ini? Apakah temanmu? Temanku, karena dia tahu He Miao masuk ke kantor CEO. Aku selalu dekat dengan saudara Hangzhou. Aku takut dia hancurkan hubunganku dengan Hangzhou. Lupakan saja. Meski He Miao difitnah kali ini, siapa biarkan dia ganggu kamu 15 tahun? Ini bukan salahmu, temanmu juga benar. Saudara Hangzhou, Hangzhou kami sudah lihat rekaman CCTV yang kau kirim. Dan Nuan sudah tahu kebenaran sebenarnya. Ada teman Nuan di rekaman itu. Kami tak akan teruskan masalah ini. Jangan dikejar. Jangan dikejar, jangan selidiki lagi. Tante Yan korban dalam hal ini adalah He Miao. Apa kau mau kejar? Harus tanya dia. Apa yang dikejarnya? Putriku pingsan kali ini. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sungguh ingin mengejar apa yang bisa dia dapatkan. Sekarang, tes DNA Helan dan Hesheng belum keluar. Bibian mengidentifikasi dia Nuan. Jika ku bela He Miao lagi khawatir malah menyusahkan He Miao. Bibi ingin lakukan yang kau mau. Perusahaanku ada urusan pergi duluan. Urusan kerja dulu, kau pergi kerja dulu. Ya, baiklah. Bu, aku ingin menjenguk ayah. Silakan, dia di gedung ini. Aku juga menyuruh He Miao pergi. Dia seharusnya ada di sana, tapi hati-hati dengan dia. Sudah, lebih baik ibu temani. Tidak perlu, Bu. Jangan khawatir. Aku pergi sendiri. Kali ini aku takkan diintimidasi lagi. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi ibu. Baik. He Miao, ku peringatkan kau segera ajukan pengunduran diri, jauhi Tuan Jing, dia milikku. Asal kau bawa orang tua ini keluar dari CCTV, aku bisa memberimu uang agar hidupmu tenang. Ini ayah kandungmu. Diperlakukan seperti sampah. Aku hanya memperingatkanmu sekarang. Jangan salahkan aku jika kau tidak pergi, membuatmu lenyap dari dunia ini selamanya. Tolong bersikap manusiawi, Nona Yan. Pemberitahuan penyakit kritis, kematian otak. Lalu dia jadi sayuran.
Selama kau masih punya sedikit nurani, jangan lukai ayah lagi. Biar kupikir cara memanfaatkan orang sekarat ini. Ayah? Haha, Kamu pergi saja ayah, tidak. Anak ini, pergilah. apa yang kau lakukan? Tak kuduga ayahmu sakit parah begini. Ibu, aku ingin segera nikahi Hangzhou resepsi harus diadakan akhir pekan ini. Akhir pekan terlalu mendesak, ibu belum siapkan apa-apa. Ibu tak perlu siapkan apapun. Aku hanya perlu pernikahan sederhana. Tujuanku agar ayah lihat aku bahagia sebelum pergi. Dia akan pergi dengan tenang. Anakku yang baik hati keluarga. He memperlakukanmu begini, kau balas dengan kebaikan. Ibu, meski keluarga He memperlakukanku buruk, tapi aku tak bisa menjadi penjahat tak tahu terima kasih. Baiklah, sekarang kamu sudah mantap dengan keputusanmu. Tentu saja, ibu ingin memenuhi bakti anakmu. Aku akan ke Hangzhou sekarang bahas pernikahan dengan dia. Ibu, aku tunggu kabarmu di rumah. Jangan khawatir, ini agak terburu-buru. Tapi Yanja dan Jingjia juga akan berusaha membuat pernikahan ini layak. Aku tak akan menyakitimu. Ayah angkat Nuan-Nuan waktunya tinggal sedikit. Nuan-Nuan ingin berbakti. Pernikahan di akhir pekan, kamu setuju? Bibiana, saya tidak setuju. Tidak setuju, kenapa? Kamu ingin menyesali pernikahanmu? Bibian tidak bermaksud begitu, dengarkan aku. Pertama, tes DNA Hefu Helan belum keluar. Kedua, pernikahan adalah momen sekali seumur hidup. Aku tak ingin terburu-buru. Aku tak ingin Wan-Wan dirugikan. Tapi ayah angkat Nuan-Nuan tak bisa menunggu. Aku juga ingin memenuhi bakti anaknya. Banyak cara melakukan bakti ini. Tapi Hefu sekarang terbaring di rumah sakit, dia juga tak bisa hadir di pernikahan kita. Lebih baik di saat-saat terakhir, biarkan dua saudari Helan Hemiao berbakti di sisi tempat tidur rumah sakit. Bibian, bagaimana pendapatmu? Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Nuan-Nuan anak yang bijaksana kurasa dia pasti bisa mengerti. Bibian akan kukirimkan padamu. Ini terlihat seperti palsu, tak sabar. Berapa lama hasil tes DNA keluar? Sudah keluar Tuan Jing, akan segera saya ambil. Baik, segera kembali. Ya, Kakak Hangzhou pasti akan terharu dengan baktiku. Ayahku yang masih hidup ini sekalipun harus diangkat. Bawa sampai ke pernikahanku nanti, ayo. Cepat. Nona. Kamu ke rumah sakit jemput ayahku. Kalau kakakku menghalangi, ikat saja dia. Dan jangan beritahu ibuku. Baik. Kalian ngapain? Lepaskan ayahku. Hangat bayiku adalah bayi tercantik sedunia. Kamu bukan Yan Ziwarm. Aku ini aku. Aku
Aku sungguh tidak bisa bicara. Menyedihkan. Aku bawa ayahku hari ini, biar dia bisa datang besok. Pernikahanku dengan kakak di Hangzhou, jadi aku tak akan apa-apakan dia. Kamu boleh pergi sekarang. Pernikahan. Kau tak boleh menikahi kakak Hangzhou. Aku tak mengizinkan. Aku tak setuju. Minggir, kau sudah tak bisa mengangkatnya lagi. Percaya atau tidak, aku tak akan sopan lagi. Kau bukan Yan Ziwarm, aku. Dorong dia keluar. Ayah? Aku antar ayah pulang, aku antar ayah pulang. Hentikan dia. Ayah tak punya banyak waktu. Kau masih punya peri kemanusiaan? Kau boleh pergi. Tapi si tua ini harus tinggal. Bahkan jika dia mati, bawalah mayatnya ke lokasi pernikahan. Lepaskan. Lepaskan ayah. Tahan dia. Minum tanpa makan, hukumanmu akan jadi bisu. Kau tak punya ingatan panjang. Percaya tidak, kupatahkan kakimu. Lemparkan ke jalanan. Oh. Aha. Hanggat. Mama, tolong aku, kakakku gila. Dia mau membunuhku. Mama, selamatkan aku. Mama, aku anakmu. Dia palsu Helan bohong. Hamiao, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, panas sekali. Mama, aku tak setuju dia tinggal di rumah Yan. Dia memukulku seperti orang gila. Serang ibuku, tolong aku. Kau memutarbalikkan fakta. Kau berbohong. Hamiao, ini keluarga Yan. Apa hakmu tinggal di rumahku? Kakakku tidak egois, kau salah paham. Bohong. Kau bohong. Mama, bantu aku. Hamiao, lepaskan dia. Menganiaya putriku seperti ini. Kau tidak ingin hidup? Aku anakmu. Dia bukan. Bukan. Hamiao, kau lukai putriku. Akan kuajarkan rasa kehilangan orang tercinta, ayo. Mama, ibu tertipu olehnya. Gantung Hashang untukku. Berani datang ke keluarga Yan untuk membunuh? Tahan dia! Aku terlalu baik padamu. Membiarkanmu pergi berulang kali membuatmu semakin parah mencoba membunuh ibu anakku. Membunuh putriku kulepaskan kali ini. Kau tak layak jadi ibu penyayang. Jangan, Bu, jangan. Masuk. Hasil tes DNA Tuan Jing sudah keluar. Hangat. Benar saja, bibit ini adalah kehangatanku hangat. Ya, akhirnya kutemukan kau, aku berjanji. Tak akan kehilanganmu lagi. Apa yang harus Tuan Jing lakukan sekarang? Pergi janji ya. Kau mencoba membunuh putriku? Kali ini aku maafkan kau. Aku tak pantas jadi ibu yang penyayang. Aku ingin kau mati. Tangkap dia untukku. Bibit, aku bukan lagi yatim piatu yang kau pukul dan hina. Sekarang aku punya keluarga. Aku punya ibu. Nuan hanya menyalahkan ibunya karena terlalu baik. Hanya karena dia anak ayah angkatmu, terus-terusan menahannya. Tak kusangka dia jahat sejak awal. Aku benar-benar ingin membunuhmu.
Ibu akan selalu mendukungku. Aku tak perlu takut lagi. Jangan takut, ibu akan selalu melindungimu. Dia bohong padamu. Dia berbohong padamu. Dia bukan anakmu, dia membohongimu. Baik, mengerti. Tuan Jing, Nona Helan bawa Hussein ke keluarga Yan Nona Hemiao juga ke rumah keluarga Yan. Entah apakah akan terjadi konflik. Cepatlah. Meski tanganku berlumuran darah hari ini untuk putriku, aku tak akan melepasmu lagi. Oh, kau percaya rumor melindungi wanita jahat? Kau tega bunuh anak kandung sendiri. 15 tahun lalu aku gagal lindungi putriku. Biarkan dia menderita di keluarga He, sekarang putriku telah kembali, takkan kubiarkan dia terluka lagi. Tapi luka hari ini kau yang sebabkan. Ibu, jangan. Walau He Miao hantam dan bentakku sejak kecil bully aku, dan larang aku makan, larang aku tidur. Tapi dia anak perempuan ayah angkatku. Kumohon lepaskan dia. Putri baik, Ibu Nuan-Nuan, tak ada salahnya balas baik dengan jahat. Tapi ada orang tak layak ia dapatkan. Cuma akan manfaatkan kebaikanmu sebagai modal untuknya terus nekat. Ibu harus bersyukur sebagai manusia. Berhenti bicara. Hawa hangat. Bukan ibu, kau bisa lihat anakmu terluka. Hari ini ibu takkan lenyapkan pembunuh ini. Aku tak layak jadi ibumu. 15 tahun berpisah bukan kecelakaan, itu kasih Tuhan padaku. Aku tak pantas jadi putrimu. Kau juga tak layak jadi ibuku. Nama aku He Miao. Aku hanya punya ayah dan keluarga. Kau beri hidup ini jika kau mau, akan kukembalikan padamu. Aku dan kau tak ada lagi. Berhenti. Kak Hengzhou, Lepaskan dia. Hengzhou si jalang ini, dia mencoba bunuh anakku, makanya aku balas. Kak Hengzhou, kau ngapain? Kita kan menikah besok. Kenapa kau cium orang lain? Bu, Kak Hengzhou ini memalukanku. Aku belum mati. Kak Hengzhou, kau menyelamatkanku. Aku selamatkan nyawamu 15 tahun lalu. Kau selamatkan aku hari ini. Tunggu aku. Kini kita sudah square. Kak Hengzhou, kita kan menikah besok. Kenapa kau mau cium He Miao? Ayahmu tidak punya banyak waktu tersisa. Aku tak percaya kau masih memikirkan pernikahanmu. Kakak Hengzhou, bukan begitu. Hengzhou, kau salah paham Nuan-Nuan. Dia ingin segera menikahimu. Ini juga demi bakti pada orang tua. Tante Yan sudah kukatakan berkali-kali. Kau tak mendengarkan satu pun kata. Hengzhou, ini benar-benar kecelakaan. Masa aku mau mempermalukan seorang gadis? Ibu, apa yang dikatakan kakak Hengzhou padamu? Aku baru saja kembali. Belum sempat ku sampaikan padamu. Maksud Hengzhou itu ayah angkatmu sudah tak lama lagi. Pernikahanmu tak perlu terburu-buru. Tapi aku ingin temui ayah sebelum kepergiannya. Melihatku memakai gaun pengantin. Ini disebut bakti. Baktimu yang katanya itu cuma mau biarin ayahmu terbaring di tanah. Lalu kau tak peduli, ya? Ini karena mencegah bibit tumbuh ayah terbaring di tanah. Aku cuma mau pinjam ayah pulang. Datang ke pernikahan kami besok. Ya, Hengzhou Nuan-Nuan memang berbakti. Kakak Hengzhou, walau ayahku ayah angkat, tapi di hari terpentingku, ku harap dia bisa gantikan ayah kandungku menyaksikan pernikahan kami. Nona Holland, kau tak peduli ayahmu hidup atau mati. Kakak Hengzhou, kenapa kau menuduhku seperti ini? Salah? Kalau begitu jelaskan, apa ayahmu bisa berdiri atau melihat sekarang? Bagaimana dengan pidato pernikahanmu? Tidak keduanya. Jadi biarkan ayahmu datang ke pernikahan.
kecuali aku bisa simpan satu untukmu. Selain nama baik sebagai ungkapan terima kasih, Inshumi akan mempercepat kematiannya. Kakak Hengzhou, aku tidak bermaksud begitu. Ibu, aku hanya ingin sebelum ayah pergi melihatku bahagia. Aku tak banyak memikirkannya. Ibu Nuan-Nuan mengerti. Hengzhou, kau tak mau penuhi kontrak pernikahan. Kita tak perlu menikah, tapi jangan fitnah Nuan-Nuan seperti ini. Perkataan Tante Yan kondisi Helan. Selama kau masih punya sedikit akal sehat, kau akan lihat kelemahannya. Maksudmu apa? Tante Yan, pikirkan baik-baik. Apa Teh Helan benar sengsara seperti katanya? Lalu kenapa bekerja di perusahaanku? Dia yang jadi desainer. Hang Myo yang jadi tukang bersih-bersih. Karena aku anak kandung ibuku. Sejak kecil, aku selalu unggul. He Miao sejak kecil memang malas putus sekolah SMA. Karena aku rajin belajar. Makanya dia punya kemampuan jadi desainer kakak Hengzhou. Apa salahku menjadi yang terbaik? Hengzhou, kenapa kau begitu memusuhi putriku? Permusuhan? Jelaskan padaku. Kenapa 25 tahun lalu? Bayi perempuan lahir di puskesmas kota air dangkal namanya Helan. Akta kelahiran. Akta kelahiran dari 25 tahun lalu. Keluarga kami baru 21 tahun. Akta kelahiran siapa ini? Tentu milik He Miao. Lalu kenapa namanya tertulis Helan? Aku tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Apa namanya saat lahir? Bu, aku benar-benar tak tahu. Apa yang bisa dibuktikan akta kelahiran di Hengzhou ini? Bos, ini tak membuktikan apa-apa. Tapi jika bibit itu bernama Helan saat lahir, berarti bibit itu 4 tahun lebih tua dari Nuan-Nuan. Hengzhou, apa maksudmu? Jika kau ambil akta kelahiran ini, aku hanya ingin buktikan Nuan-Nuan bukan putriku. Aku tak setuju. Bibian, pikirkan baik-baik. Jika Hesheng bertemu Nuan-Nuan, Nuan-Nuan berusia 6 tahun. Putri kandungku 10 tahun. Putri kandung 10 tahun itu. Maukah kau sebut anak angkat 5 tak 6 tahun itu adikmu? Kau 6 tahun saat bertemu ayah angkatmu. Lalu kenapa kau panggil He Miao adik? Dia He Miao. Selalu tidak suka dianggap terlalu tua. Jadi aku ingin mengubah umurku jadi lebih muda. Ya, karena kesombongannya. Benarkah? Oke. Apa kau yakin dengan ucapanmu sendiri? Kak Hengzhou, mana mungkin aku bohong padamu? Hengzhou, kau curiga identitas Nuan-Nuan? Sebenarnya kau tidak mau menepati perjanjian nikah, ya? Bibian, sudah 15 tahun aku mencari Nuan-Nuan. Nuan-Nuan hilang karena melindungiku. Seberapa besar keinginanmu menemukannya? Keinginanku hanya segini adanya. Lalu kenapa kau terus menyasar Nuan-Nuan? Bibian Helandia bukan Nuan-Nuan. Apa karena akta kelahiran ini? Ini akta kelahiran putri Hesheng, tak ada hubungannya dengan putriku. Hengzhou, kau bukan orang suka gosip. Ya, Kak Hengzhou. Itu cuma akta anak angkatku. Tak ada hubungannya denganku. Kau bukan Nuan-Nuan He Miao lah. Kak Hengzhou, kau mengenaliku. Dialah Nuan-Nuan. Masa bisa begitu? Bibian, Helan bukan Nuan-Nuan. He Miao adalah putrimu kandung tunanganku yang Jinuan. He Miao adalah putri kandungmu tunanganku yang Jinuan. Aku tidak percaya. Kak Hengzhou, kau memastikan tes DNA aku dengan ibuku. Anak kandung ibu adalah aku. Iya benar. Hengzhou, aku tidak tahu. Kenapa kau sangat prasangka pada Nuan-Nuan? Tapi aku sendiri yang ke lembaga untuk tes DNA. Yang bertanggung jawab adalah Dekan Tang tidak mungkin salah. Bibian, ada salinan lain di sini. Hasil tes DNA Helan dan He Fu sebaiknya lihatlah. Tes DNA aku dengan ayah angkat. Tes DNA Helan dan He Fu hasilnya cepat sekali keluar. Ini dia, asisten khusus Gao yang memantau prosesnya langsung. Tak mungkin ada kesalahan. Sini tercetang Nuan-Nuan. Jadi aku langsung antar ke kalian saat keluar. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Ada apa? Jika kau benar-benar tenang, kenapa kau marah? Buru-buru merobek laporan penilaian. Kau jelas merasa bersalah. Mana mungkin aku bersalah? Aku jelas anak angkat keluarga He. Hanya karena kertas tak bergunamu, anggap saja aku punya hubungan darah dengan Hesheng. Kakak Hengzhou, kau menghina aku, bahkan menghina ibuku. Hengzhou, keterlaluan kau. Bu, apakah Hengzhou tertarik pada He Miao?
Dia tak mau menepati pertunangan. Aku bisa batalkan pernikahan. Kenapa dia memutus hubungan begini? Bibit terus-menerus dirusak. Semua hanyut oleh kepalsuanmu. Hengzhou, kukira kau anak yang jujur. Tak kusangka kau menyesali pernikahan. Mengatur anakku seperti ini, aku sangat kecewa padamu. Kakak Hengzhou, tak bisa kita berpisah dengan baik? Taktik mundur yang bagus. Kau bukan anak keluarga Yan di Hengzhou. Jika kau tak mau tepati pertunangan, aku akan temui nenekmu untuk bahas perceraian. Anakku tak akan kubiarkan menderita lagi. Tante Yan, setelah kebenaran terungkap, kau akan menyesali sikapmu sekarang. Inilah kenyataannya. Itu anakku. Bibian, selain laporan appraisal Helan dan Hesheng Gauteshu, juga membuat laporan Hemiao, dan milikmu laporan appraisal Hemiao dan Heshen Bibian. Lebih baik lihat hasilnya. Tampaknya Tuan Jing telah memastikan aku bukan Yan Jinuan, karena tak ada harapan menikahinya. Lebih baik kita putuskan semuanya. Nyonya Yan sudah dapat banyak uang menghilang. Ibu, sejak kakak Hengzhou bisa palsukan tes DNA dengan ayah angkat, bisa juga palsukan tes orang lain. Jangan percaya dia. Bibian, Hengzhou, aku batalkan pernikahanmu dengan Nuan-Nuan. Jadi mulai sekarang tak perlu ikut campur urusan keluarga kami, silakan pulang. Bibian, aku paham kau takut kehilangan Nuan-Nuan lagi. Jika kau salah mengenali anakmu, bukankah Nuan-Nuan asli akan terluka? Ibu aku anak ibu sungguh. Ibu percaya padamu keluarga Jing di Hengzhou terkaya di Haicheng. Keluarga kami juga termasuk 10 terkaya kita orang terhormat. Tak ada yang untung jika kita bertikai. Silakan pulang, Bibian. Ada 2 laporan appraisal lagi di sini. Untuk Hemiao dan untukmu, serta Hemiao dan Tuan Han. Percaya atau tidak, aku bawa semua untukmu. Ini tidak masuk akal. Amen no kasalasia. Kak Hengzhou, aku tak mampu menyaingi keluarga Yan aku Putri Hesheng. Aku tahu kau sedang sedih dan terluka, tapi jangan khawatir. Aku tak akan meninggalkanmu lagi. Aku tak butuh itu. Salahku tak mengenalimu sejak awal. Karena itu kau kecewa pada aku, ya. Bu, Kak Hengzhou benar-benar tersentuh. Dia menyangkal identitasku. Aku bukan Yan Jinuan, dia tak perlu menepati janji pertunangan. Hengzhou, izinkan aku bertanya lagi. Apa kau memilih putriku? Atau pembersih itu, Rubah Meizi? Bibian, pilihanku tetap sama. Tak pernah berubah. Kak Hengzhou, aku mengabulkanmu, ini hadiahku. Jangan sedih, ibu selalu di sini. Hengzhou, bawa keluarganya He. Pergilah dari sini. Mulai sekarang keluarga Yan tak punya hubungan lagi. Bibian, tunggu sampai kau tahu kebenarannya. Semoga kau bisa dapat pengampunan Nuan-Nuan. Aku mengerti. Aku akan lakukan sendiri. Pakai kursi roda. Bibian mau mengganggu. Tidak ada pengiriman? Keras kepala soal apa lagi? Kamu marah, kenapa menyudutkan ayah? Hangat, hangat. Buka pintunya. Miau, miau, miau. Bangun. Ayah, Nuan-Nuan, kamu sudah bangun. Kak Hengzhou, aku bisa bicara. Ya, ini kau bisa bersuara lagi. Sepertinya obat yang kuberikan bekerja dengan baik.
Terima kasih. Nuan, sejak kapan kau mengenaliku? Nuan, aku tahu kau pasti masih ada. Maafkan aku tak mengenalimu saat itu, bahkan sempat menindasmu. Sebenarnya aku sudah ingat saat di rumah sakit. Saat ayahku menjemputku, aku mengalami cedera kepala parah. Tak ada ingatan sebelum usia 6 tahun, hanya terkadang bayangan samar muncul. Nuan, akhirnya aku temukan kau. Kali ini aku tidak salah. Nuan, maukah kau menikah denganku? Kali ini aku tak ingin kehilanganmu lagi. Aku tak ingin membahasnya sekarang. Kakak Hengzhou, bagaimana dengan ayahku? Tenang, ayah angkatmu sudah di rumah sakit. Sudah kusiapkan tim medis profesional membuat rencana perawatan khusus untuknya. Benarkah? Terima kasih. Terima kasih telah membesarkanmu. Kau sangat menyayanginya. Selama 15 tahun terakhir, dia selalu menganggapmu anak kandungnya. Apa yang kulakukan hari ini adalah kewajibanku. Tetap kuhargai itu. Ayahku selalu baik padaku. Dia pria yang luar biasa. Sebenarnya ibu... Kakak Hengzhou, aku belum mau bicarakan itu. Jika dia tak mau mengakuiku, maka aku pun tak ingin berhubungan lagi. Hangat. Sebenarnya kau salah paham padanya. Salah paham. Luka yang ia timbulkan padaku dan pada ayahku sudah terjadi. Tak bisa semurah itu. 15 tahun ini Tante Yan terus mencarimu. Berapa pasang sepatu yang rusak? Berapa jalan yang kau lewati? Berapa tempat yang kau datangi? Dia kehilanganmu berkali-kali, hancur hati, dilarikan ke rumah sakit darurat. Dia merasa bersalah, sedih, dan tak bisa menemukanmu. Menyiksaku. Bahkan lebih menyiksa Tante Yan. Nuan, ibumu sangat menyayangimu. Aku sangat ingin menemukanmu. Tapi dia tetap salah paham. Itu karena Helan tahu kegelisahan ibumu akan statusmu. Dan karena tes DNA dengan ibumu akan menyakitimu. Karena dia terlalu takut kehilangan putri yang hilang dan ditemukan. Biarkan dia terus melindungi putrinya. Sejak itu aku tak menghubunginya. Tapi sekarang, bagaimana pendapatmu? Apa Helan akan tenang sebagai nyonya keluarga Yan? Kak Hengzhou, apa maksudmu? Bahkan jika kau lepaskan identitas yang genuine, Helan tak akan menyerah. Dia takut kau bawa bukti lebih kuat jika kau ke Yanjia lagi. Dengan kelakuan kejinya, demi keuntungan dia lakukan segalanya. Kak Hengzhou, apa maksudmu? Dia akan di depan jendela timur. Apa kau lukai ibumu? Pada ayah kandungnya tak ada ampun. Dia pasti akan segera menyerang ibumu. Lalu harus bagaimana? Kak Hengzhou, sekarang bagaimana? Sekarang ibu sama sekali tak percaya kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkannya? Tenang, ada aku di sini. Aku tak akan biarkan dia bertindak semaunya. Kak Hengzhou, kakak sudah punya cara kan? Iya, ibumu hanya ingin seorang anak perempuan. Tunggu sampai dia tenang, dia pasti akan menemukan banyak celah dan detail. Azuri Tusen, seorang hasil Srolja, menyerahkan bukti padanya. Dia apa napusian? Tapi sekarang Helan waspada pada kita. Jika kita ke Yanjia sekarang, pasti akan membuatnya marah. Bukankah ibu akan lebih terancam nanti? Orang ini bukan kita. Ini Nyonya Zhang. Nyonya Zhang. Siapa Nyonya Zhang? Pelayan keluarga Yan. Bagus, ketemu. Nyonya pasti sedang di ruang belajar sekarang. Aku harus segera memberikannya padanya. Nyonya, saya masuk.
Nyonya bekerja di sini setiap malam, tas dokumen sengaja ditaruh di tempat mencolok Nyonya. Masuklah nanti. Langsung terlihat sekilas. Nyonya Zhang, kenapa menyelinap begini? Apa engkau lapar keluar dari dapur? Jangan alihkan topik. Kenapa bersikap seperti pencuri? Saya tak bersalah, Nyonya. Saya baru memberimu sesuatu. Masuk ke ruang belajarmu. Apa itu? Naik dan lihatlah. Hei, kenapa kau aneh hari ini? Nyonya Hengzhou, Anda melihat tuan muda tumbuh besar. Sudah 15 tahun lebih sering ke keluarganya daripada ke keluarga Jing. Anda yang paling kenal tuan muda Hengzhou. Tolong perbaiki sikap Anda. Urusan maker. Apa giliranmu bicara? Nyonya, saya seharusnya tidak banyak bicara. Tapi saya hanya ingin berpendapat. Sifat tuan muda Hengzhou. Dia tak akan menyalahkan orang tanpa alasan. Apalagi menyakiti nona besar kita. Nona besar kita penyelamat nyawa tuan muda Hengzhou. Diam. Jika sudah cukup bekerja di rumah Yan, bereskan barangmu dan segera tinggalkan rumah Yan. Baik, Nyonya, saya tak akan bicara lagi. Apa ini? Inikah hasil tes DNA aku dengan ayah? Tes DNA ternyata benar hasil tes DNA. Hasil tes DNA aku dengan ayah dan hasil tes DNA He Miao dengan ayah. Rupanya Jing Hengzhou sudah lama mencurigaiku. Dia melakukan segalanya diam-diam. Pantas dia memandangku seperti musuh. Kakak Zhang baru menyusup masuk. Sepertinya Nyonya Yan yang bodoh belum melihatnya. Nyonya Yan, aku tidak bisa menahanmu. Aku sebagai ibu, tentu aku percaya tanpa syarat kepribadian putriku ke Hengzhou. Aku yakin sekalipun dia terharu dan ingin membatalkan pernikahan, pasti akan dibicarakan secara terbuka. Tidak akan main licik. Siapa yang salah kukira? Siapa yang salah kau percaya? Nuan, apa engkau ada di sana? Nuan, sedang apa kau? Ibu sudah pulang? Kenapa kau mengunci pintu? Sedang apa di ruang kerja? Apa terkunci? Ibu yakin? Tadi saat masuk hanya menutup pintu, tidak terkunci. Lalu kenapa ke ruang kerja? Tentu saja aku mencari ibu. Ada apa? Ruang kerjaku penuh dokumen penting. Kau membongkarnya. Kupikir tak penting. Kubongkar saja. Tidak boleh kubongkar? Bukankah ibu bilang semua milik keluarga Yan akan kuserahkan? Hanya membuka tas dokumen hari ini ibu marah. Isinya bagaimana? Aku tak tahu. Aku hanya penasaran. Setelah dibuka, tak ada apa-apa. Ini tas kosong? Helan. Apa kau panggil aku? Aku nuan-nuanmu. Benarkah? Tentu aku nuan-nuanmu. Ada apa lagi? Cuma sekumpulan sampah. Oh, Bu.
Ini cuma sepotong sampah. Kamu sembunyikan apa? Cek saja apakah ini sampah. Ini dia. Tes DNA Helen dan Nafuk. Itu mustahil. Tidak mungkin. Hemyo dan Hafu tak punya hubungan darah. Artinya Hemyo adalah putriku. Hemyo benar anak kandungku. Pantas saja saat bertemu dia, aku merasa dia kehangatanku. Kenapa aku tak mengenalinya? Aku sangat bingung. Kamu benar-benar bingung? Kebenaran ini sudah kau ketahui. Tak bisa kutahan lagi. Berani-beraninya kau menyamar sebagai putriku? Dia membunuhku. Kau tak takut nyawaku terancam? Hingga kau tak punya kesempatan lagi? Apakah ada kesempatan bagiku? Jangan repot-repot. Takkan kau dapatkan. Apa yang kau mau? Aku sudah siapkan perjanjian pengalihan properti ini. Tanda tangani. Kau pikir? Kau tak mau tanda tangan ya? Percaya atau tidak, aku punya foto wajah berdarahmu. Untuk menjerat putrimu, jangan coba-coba. Aku berani membunuh ayahku sendiri, membunuh siapapun yang menghalangi. Kau pikir aku akan melunak? Aku sangat buta. Menganggapmu algojo kejam. Sayang. Mendengarkan fitnahmu menyakiti putriku terus-menerus. Aku sangat bingung. Ya. Tenggorokan Hemyo serak. Kau menusuk punggung tangannya. Banyak darah mengalir. Bahkan kau hampir jadi pelaku utamaku. Mencekik putrimu sendiri. Punya ibu seperti kamu. Hemyo pasti takut sampai mati pun tidak mau mengakuimu, ya? Ibu minta maaf padamu, nak. Maafkan ibu. Udah, jangan banyak bicara. Cepat tanda tangan. Bahkan jika kau membunuhku, aku tetap tidak akan menandatangani. Mana mungkin aku membunuhmu? Aku masih harus urus Hemyo. Kurasa aku sudah kirim foto keadaanmu padanya. Maukah dia datang menyelamatkanmu meski ada masa lalu? Kau berani menyakitinya lagi? Sebagai arwah pun aku tak akan melepaskanmu. Kalau gitu tanda tangan. Asal kau transfer semua propertimu padaku, aku akan segera meninggalkan Haicheng. Kau tak boleh pergi. Hangzhou sudah tahu segalanya, dia pasti akan menghentikanmu. Tentu Tuan Jing akan cari cara hentikan aku. Tapi dia takkan sangka, aku akan bertindak secepat ini. Saat dia bereaksi, sudah lama kuhanguskan ini jadi debu. Dasar wanita beracun. Mau tanda tangan atau tidak? Tegas tidak akan tanda tangan, paling cuma mati. Kau berbuat jahat tapi berani bersikap tegas. Aku kasihan pada putriku. Buatmu makhluk keji ini, kau hancurkan hati putriku. Dia tak akan maafkan aku lagi. Takkan bisa dapat pengampunannya. Hidup mati sama saja bagiku. Baiklah, kau tak takut mati? Lalu apa kau tak takut jika kupotong 10 jarimu satu persatu, lalu kirim ke putri kandungmu? Tidak takut mati? Lalu takutkah pada putri kandungmu yang melihat jarimu langsung gila di tempat? Dasar ular berbisa.
Nyonya Nona tertua sudah pulang, Nona. Aduh, Ibu. Suster Jang, panggil dokter, panggil dokter. Pukul aku sekarang. Karena kau juga di sini, ayo kita mati bersama. Kakak Hengzhou, Kakak Hengzhou, Ayo bawa dia ke kantor polisi. tidak. Lepaskan aku. Lepaskan, kau tak bisa tangkap aku. Bibit, saat ayahku menemukanmu, menyelamatkanmu pakai uang sekolahku. Kau janji akan membalas seumur hidup. Apa kau lupa, kakak? kau sudah menggunakan alasan ini selama 15 tahun. Kau rela menyakiti ayah demi keuntungan. Sekarang kau coba bunuh aku, bunuh ibuku. Apa kau benar-benar tak punya hati? Aku tak punya nurani. Mana mungkin ku korbankan kesempatanku sekolah. Ku bayar uang sekolahmu untuk tebus nyawamu. Cukup. 15 tahun ini, tak terhitung nyawa yang kukorbankan untuk uang sekolahmu. Ku putus SMA demi biayaimu kuliah. Aku akan dipukul kalau kau mencuri. Kau ingin mengambil tempatku dan membunuhku. Helan, aku tak berhutang padamu lagi. Mengapa tak berhutang? Kau berhutang padaku? Seumur hidup kau takkan tahu. Hemiau kau hari ini atau selamatkan aku. Kau pembalasan. Tak tahu terima kasih. Kau tak punya prinsip. Seret ini, lepaskan aku. Hemiau, penjahat tak bermoral. Kukutuk kau kesepian seumur hidup. Kukutuk keluarga musnah. Jangan disengat. Lepaskan aku. Nyonya tak sanggup lagi. Ibu, Tante Yan, tahan. Pasien segera tiba. Ibu Nuan salah, maafkan. ibu. Ibu, prosedur pulang selesai. Kita bisa pulang sekarang. Istirahat sebulan. Akhirnya bisa pulang. Kini tinggal satu hal pernikahanmu. Dokter bilang kau harus istirahat untuk pernikahan, aku urus sendiri. Bagaimana bisa? Nuan satu-satunya hartaku. Harus kupastikan setiap detail pernikahannya. Ibu, dengarkan saran dokter istirahat yang cukup. Nyawa ibu, tapi aku sudah berkorban banyak untuk mendapatkannya. Jaga baik-baik ya. Kehangatan. Terima kasih sudah kembali. Terima kasih mau mengakui aku sebagai ibu. Ibu tetaplah ibu. Terima kasih telah mencariku selama ini. Tunggu aku, beri aku rumah tempat mengandalkan. Hengzhou tante, bayi ini akan saya serahkan ke tante. Tante, jangan khawatir. Aku akan menjaganya seperti biji mataku. Tak akan kubiarkan dia separuh sedih pun. Aku tak mau anakku sedih lagi. Oke. Ibu, jangan khawatir. Kakak Hengzhou sangat baik padaku. Bahkan jika dia nakal padaku, aku akan kembali ke ibu. Ini dia. Ingat, kau punya keluarga, kau punya ibu. Ayah angkatmu juga menganggapmu anaknya. Ibu dan ayah adalah kekuatanmu. Oke. Baiklah. Hari ini pulang. Sebaiknya senang bisa pulang. Kenapa menangis? Ayo pulang. Iya, jangan menangis lagi. Pulang dengan gembira. Ayo pulang. Oke.